Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu masuk di hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu mendatangkan sukacita. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera buat setiap kami. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Dengan hati kami, dengan hidup kami, dengan diri kami Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Syukur. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, amin, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari persiapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, amin, amin, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, katakan sepenuh hati. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, haleluya, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dengan sepenuh hati kita, Yesus, ku sembah Kau. Hanya
layak disembah. Oh haleluya. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Yesus, oh Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami. Kami rindu di hadirat-Mu Bapa. Oh Yesus. Tuhan, Engkaulah Allah bagiku. Engkaulah Tuhan yang perkasa bagiku Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Besar dan ajaib Tuhan. Haleluya. Bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kudus, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Allahku yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Glory. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Itulah kerinduan kami Bapa. Haleluya. Keinginan kami untuk selalu menyembah-Mu Tuh. Di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Di hadirat-Mu. Itulah tempat yang menyenangkan buat kami. Yang membuat damai sejahtera di hati kami Bapa. Bapa, kami rindu saat ini kami mau mempersembahkan hati kami kepadamu Bapa. Mari Tuhan Yesus, lawatlah setiap kami. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan ada untuk setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Yesus, Tuhanku,
yang agung. Kami bersyukur Bapa, hari demi hari Tuhan pimpin kami. Hari demi hari Tuhan Engkau gandeng tangan kami hingga saat ini Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saatnya buat kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Oh, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Oh Tuhan, Engkau boleh berkenan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi ini Bapa. Engkau memimpin setiap ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati, Engkau urapi setiap kami pelayan-Mu. Kau berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tidak satu pun terlewatkan mendapat kasih karunia Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang sekarang Tuhan sedang curahkan untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pandang kanan kiri saudara. Mereka adalah sahabat kita. Haleluya. Mereka adalah saudara kita. Puji luar Tuhan. biasa. Haleluya. Hari ini penuh sukacita dari Amen. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada keluhan ya. Tidak ada sambat. Itulah Amen. ciri anak Tuhan. Amen. Karena Tuhan senantiasa memimpin langkahnya. Hidupnya disertai Tuhan. Amen. Aku wis gak rewel Gusti. Amin. Katakan itu. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Aku wis gak rewel Gusti. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing tadi berkati. Aku wis gak rewel. Katakan dengan sepenuh hati, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Amin, amin. Biyen uripku isone mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong ilang talane. Sajoke Gusti Yesus ana jroning ati. Uripku tansah diberkati. Katakan bersama, aku wis gak rewel Gusti. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem teko ing jroning ati. Ya benar. Kuwe uripku sing saiki. Haleluya. Pancen beda yen mlaku ning dalane Gusti. Awakku tansah diberkati. Katakan bersama ya. Wis gak rewel
syukuri sing dadi berkate. Aku wis Gak rewel. Yes Tuhan, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Gusti, aku wis gak rewel. Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Katakan sepenuh hati. Oh, aku wis gak rewel. Gusti, benar Tuhan. Aku wis gak rewel. Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis Gak rewel. Yes, amin. Haleluya. Aku wis gak rewel. Gusti, aku wis gak rewel. Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Terus gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yes, amin. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Amin. Aku among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiyo. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kulonge gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yes, amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Katakan, kula amung percaya ora bakal cilaka. Yes, amin. Nanging uripku mulya selamiyo. Amin. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Glory, silakan duduk Bapak Ibu. Tiap hari gandol Gusti, maka langkah kita disertai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Dialah Raja kita, amin. Haleluya. Kami undang untuk berdiri, tetap dengan sukacita. Dialah kekuatan kita, amin saudaraku. Yesus kekuatan kita. Mari kami undang untuk berdiri sedang jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan dengan segenap hati, dengan segala kerinduan hati kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yes, haleluya. Takkan pernah goyah
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, amin Tuhan. Aku percaya Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Yes, Engkaulah kuatku. Kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita bersukaria, kita bersorak-sorak karena kita punya Allah yang dahsyat dan besar. Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan sebentar ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Kita mau persiapkan hati kita. Haleluya. Allah yang ku percaya, saat apapun di depan kita, mungkin kita menemui banyak badai, mungkin kita menemui banyak pencobaan di depan kita. Tak akan membuat kita takut, tak akan membuat kita khawatir, karena kita punya Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Allah yang ku percaya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, Yesus, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus Yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku, amin, amin, hanya Engkau Yesus yang
percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan di saat aku lemah. Aku hanya bersandar kepadanya, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Yes Tuhan, Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. di dalam Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dedi. hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Dalam segala musim kehidupan kami, kami berkata, Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah pengharapan kami. Sehingga Tuhan, kami dapat melalui segala hal hanya dengan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan, segala apapun kami dapat hadapi. Dan kami percaya, kami ditentukan sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Sebentar kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ruangan tempat ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memberi pengertian buat setiap kami, agar kami menangkap pesan Tuhan pada pagi hari. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Shalom. Kiranya kita tetap tinggal di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Sebab kita pun diselamatkan itu oleh anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus yakin
bahwasannya bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala hal di muka bumi ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, ya, murah hati, ya, pribadi yang selalu sedia ketika kita membutuhkan, memerlukan, Tuhan siap untuk menolong kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita memerlukan yang namanya kemurahan Tuhan. Ya. Kita memerlukan kemurahan Tuhan untuk apa? Untuk kita mampu, untuk kita bisa menghadapi kehidupan di muka bumi ini yang sekali lagi bahwasanya menjelang kedatangan Tuhan, maka kehidupan manusia itu akan semakin sukar, ya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan menjadi ayat pembuka di dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kemurahan hati Allah. Jadi kita harus memahami bahwasannya kemurahan hati Tuhan itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Berkat Tuhan itu tidak bergantung kepada kemauan seseorang. Tapi kita harus memahami, mengerti bahwasanya berkat Tuhan itu pun tergantung pada kemurahan hati Tuhan. Jadi kemurahan hati Tuhan itu sekali lagi tidak ditentukan kepada apa yang kita usahakan, tapi ditentukan berdasarkan hatinya Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 16 berkata begini, Bapak Ibu. Maka berkat siapa? Allah itu tidak diberikan karena seseorang menghendakinya atau bekerja keras untuk memperolehnya. Berkat-berkat itu diberikan karena Allah mengasihani orang menurut kehendaknya. Jadi kita harus memahami, Bapak Ibu, bahwasanya berkat itu kita peroleh bukan hanya karena usaha manusia. Memang kalau orang bekerja dia akan memperoleh hasil dari pekerjaannya. Tetapi harus diingat, harus disadari sebagai umat Tuhan, bahwasanya berkat itu tidak tergantung kepada hanya sekedar usaha manusia. Ya. Bukan hanya didasarkan kepada kehendak manusia sehingga manusia mengejar berkat sedemikian rupa sehingga dia melupakan Tuhan yang punya berkat. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu pada pagi hari ini bahwasanya berkat yang Tuhan berikan itu sekali lagi tidak ditentukan kepada hanya usaha manusia, tetapi lebih ditentukan kepada apa? Kemurahan hati Allah. Ini yang lebih penting, Bapak Ibu. Sehingga umat Tuhan ya harus mempunyai pemahaman yang benar. Sebab itu Tuhan berkata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan.
Ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu loh melebihi usaha kita, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau orang walaupun bekerja keras, ya, kejar berkat luar biasa, banting tulang, tapi kalau yang punya berkat itu berkata, enggak, cukup segini aja. Ya segitu, Bapak Ibu. Benar? Benar enggak? Yang punya berkat itu siapa? Tuhan. Orang bisa banting tulang sedemikian rupa. Tapi kalau yang punya berkat cuma bilang, udahlah segini sajalah. Ya segitu saja, Bapak Ibu. Tapi walaupun kita mungkin tidak mengeluarkan sebuah tenaga yang luar biasa, tetapi kalau Tuhan itu punya kemurahan hati untuk saudara dan saya, maka akan dicurahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Baca ayat ini, Bapak Ibu. Mazmur 127 ayat 2. 2-3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah. Sebab apa? Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Jadi firman Tuhan berkata, kalaupun kita bekerja keras itu tidak salah. Tapi ingatlah, berkat itu tidak hanya ditentukan dari kerja keras kita. Ada Tuhan yang kita punya, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi pribadi yang dicintainya, walaupun kita tidur, dikatakan apa? Ia memberikannya kepada yang cintai pada waktu tidur. Orang dunia mengejar berkat sedemikian rupa, tapi orang-orang yang dicintai Tuhan, waktu tidur itu loh Tuhan mampu memberkati, Bapak Ibu. Amin. Itu yang namanya kemurahan Tuhan. Kita harus mengerti dan menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab sangat penting, Bapak Ibu, untuk kita umat Tuhan berharap kepada kemurahan Allah. Memandang Tuhan sebagai pribadi yang berhak atas hidup kita. Sehingga kita ini memohon, Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan atas hidupku. Jadi kemurahan Tuhan itu tidak ditentukan berdasarkan usaha kita. Tapi kemurahan itu diberikan oleh Tuhan karena hati Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita ini harusnya menjadi pribadi yang memang layak untuk dikasihi Tuhan. Amin. Sebab ayat ini dengan jelas, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, Tuhan, memberikan kepada yang cintai pada waktu tidur. Wah, ini luar biasa. Kalau kita bisa memahami ini, Bapak Ibu, maka sebenarnya Bapak Ibu, kita itu punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Hidup kita itu tidak ditentukan seberapa besar usaha kita. Artinya Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan, carilah kerajaan dan kebenarannya, itu menjadi janji yang pasti. Kalau kita mencari kebenaran Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, dan kita menjadi yang dicintai, maka kita itu punya nilai plus. Artinya apa? Kita berusaha, tapi juga kita punya kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga ini kita menjadikan hidup kita ini memiliki sebuah keyakinan dalam menjalani hidup ini di dunia ini. Bahwasanya masih ada kemurahan Tuhan yang mungkin kita tidak upayakan,
Tapi hati Tuhan penuh belas kasihan dan itu diberikan. Lu waktu tidur kok. Tidur kok diberkati. Ya kerja dong. Itu dunia Bapak Ibu. Tapi anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang bermurah hati. Amin. Oleh sebab itu, Mazmur 123 ayat 2 dikatakan ini, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada apa? Tangan nyonyanya. Demikianlah apa? Mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Tuhan itu bermurah, punya kemurahan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus memandang Tuhan, memohon kemurahan itu hadir di dalam hidup kita Bapak Ibu. Seperti seorang hamba yang memandang tuannya, apa? Sakno aku. Memandang tangan tuannya, memandang tangan nyonyanya untuk memperoleh belas kasihan, untuk beroleh kemurahan Bapak Ibu. Itulah kita seharusnya memandang Tuhan. Sehingga di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi begini Bapak Ibu. Kita memandang Yahweh Allah kita sambil apa? Mengharapkan apa? Belas kasihan dan apa? Kebaikan hatinya. Sama seperti seorang hamba laki-laki memandang tuannya atau hamba perempuan memandang nyonya sambil mengharapkan apa? Kemurahannya. Saudara, tidak selalu persoalan dalam hidup kita ini bisa kita selesaikan dengan cara kita. Kadangkala kita ini perlu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Kita harus memandang Tuhan dengan sebuah harapan. Harapan apa? Belas kasihan dan kebaikan hatinya. Bahasa sederhananya itu memandang Tuhan dengan welas asih Tuhan. Ayo, hanya Tuhan. Kemurahan Tuhan itu melebihi apapun. Amin. Melebihi apapun. Melebihi usaha kita, melebihi kekuatan kita, melebihi kemampuan kita. Sebab kemurahan Allah itu berbicara mengenai apa? Mengenai kedaulatan Allah. Perhatikan ini. Jadi kemurahan Allah itu berbicara mengenai kedaulatan Allah. Sehingga ayat 15 dikatakan begini di Roma 9 ayat 15 tadi. Aku menaruh apa? Belas kasihan kepada siapa aku mau. Menaruh apa? Belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Tidak ada satupun yang mampu menuntut Tuhan. Kalau Tuhan bermurah hati kepada yang namanya Dedi diberkati bukan karena usaha, bukan karena effort, bukan karena apa? Kemampuannya, tapi karena Tuhan bermurah hati, maka tidak ada satupun yang bisa. Tuhan tidak bisa gitu, tidak bisa. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu berbicara apa? Kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki orang itu diberkati, maka orang itu diberkati. Amin. Tidak ada satupun yang berhak menuntut Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu
tidak dapat disangkal Bapak Ibu, ataupun digugat. Kan dengan jelas Tuhan ngomong, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Kamu tidak bisa nuntut keadilan apapun, tidak bisa. Ini yang menjadi kekuatan kita untuk berharap kepada Tuhan, amin. Memandang Tuhan dengan sebuah pandangan seperti hamba memandang tuannya, dengan pengharapan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kedaulatan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, bahkan Tuhan ditegaskan di ayat 21 dikatakan ini. Apakah tukang periuk tidak mempunyai apa? Hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Tuhan ngomong gini, apakah tukang periuk itu tidak punya hak? Mau bentuk tanah liat itu mau dibentuk menjadi guci yang mahal ataupun hanya sekedar dibuat untuk hiasan biasa? Punya hak enggak dia? Punya. Nggak ada orang yang bisa nuntut. Loh, ini kan sama-sama tanah liatnya. Ngapain kok satunya dibikin gini, satunya dibikin gini? Itu bahasa Inggrisnya Tuhan ngomong karepku toh. Benar enggak? Entah ini tak bikin guci yang mahal, tak bikin yang hal biasa, itu apa? Ya karepku. Wong tangan-tanganku, wong punya-punyaku kok. Kan gitu dah. Begitu juga dengan kemurahan Tuhan. Kalau kemurahannya diberikan kepada seseorang, maka itu hak Tuhan. Nggak bisa saudara menuntut hal yang sama, paham? Nggak bisa. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan sebagai anak-anak yang sudah engkau punya kemurahan Tuhan, amin. Itu yang melebihi usaha kita. Kedaulatan itu adalah hak eksklusif Tuhan atas miliknya. Ini tadi loh, ayat ini tadi. Ini hak eksklusif. Sehingga kehendak Tuhan pasti terjadi. Sebab apa? Tidak ada satupun yang bisa nuntut. Itu kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 7 dikatakan begini Bapak Ibu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Baca 2-3. Apabila ia membuka, tidak ada dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita, kalau dia kemurahannya turun dan membukakan tingkap langit berkat Tuhan turun, maka tidak ada yang bisa menutup kehendak Tuhan Bapak Ibu, amin. Kalau usahamu diberikan kemurahan oleh Tuhan, maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu membuat usahamu rugi, amin. Kalau kemurahan Tuhan turun atas hidupmu, maka Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maka tidak ada yang menuntut. Saudara ingat cerita di kolam Bethesda. Cerita apa? Seorang yang lumpuh. 38 tahun dia lumpuh Bapak Ibu. Menunggu air bergoncang. Kenapa air bergoncang? Karena ada malaikat yang turun. Barang siapa yang lebih dulu masuk ke kolam itu, ketika air itu bergoncang, maka sembuh. Karena orang itu lumpuh, gimana Bapak Ibu? Nggak ada yang nolong. Jadi air bergoncang, dia mau gerak,
wis kedisi anjing buta. Buta kan dia masih sejalan, bener enggak? Air goncang lagi, kedisian yang tangannya timpang, kakinya enggak apa-apa, nyemplung sembuh. Dia enggak sembuh-sembuh. Dan dikatakan di tepian kolam itu banyak orang yang sakit, bener enggak? Nunggu air itu apa? Bergoncang. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, datang saudara, dan melihat orang yang sakit lumpuh ini, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tidak ada yang gotong aku ke kolam itu. Tidak ada yang bantu aku. Tapi kemurahan Tuhan turun atas orang itu. Dan Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Apakah tidak ada yang sakit lain? Ada. Tapi itulah kemurahan. Yang lainnya tidak bisa nuntut. Jadi kalau kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita, maka saudara dipastikan. Kalau Tuhan yang membuka berkat, tidak ada yang menutup. Tapi kalau Tuhan yang nutup, usaha ya opo ae. Percuma, sia-sia tadi lo katakan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia kamu berjeri lelah. Maka saya katakan, kita itu punya Tuhan yang punya kemurahan. Asal kita menjadi pribadi yang dicintai, kita ini akan dibukakan kesempatan-kesempatan yang mungkin orang lain gak dapat. Itu loh kemurahan. Amin. Jadilah orang yang dicintai, sehingga kita ini beroleh kemurahan Tuhan. Kalau kemurahan Tuhan turun atas hidup kita, saya mau katakan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalangi kemurahan Tuhan. Amin. Jadi minta kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Orang cari penghidupan di dunia ini. Tapi kita anak-anak, carilah kemurahan Tuhan. Maka hidup itu diberikan. Kemurahan Tuhan itu berbicara mengenai janji Allah. Artinya ini sebuah janji, saudara. Bahwa orang percaya anak Tuhan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Katakan amin. Orang percaya punya janji. Kita punya kemurahan Tuhan. Itu janji Tuhan. Roma 9 ayat 9. Nanti dibaca ya Roma 9 ya. Dikatakan gini. Sebab apa? Firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan apa? Mempunyai seorang anak laki-laki. Bayangkan Sarah yang sudah menopause, yang sudah tua. Abraham yang sudah tua juga. Dia beroleh kemurahan Tuhan. Punya apa? Punya anak. Ya. Apa yang diusahakan Sarah dengan memberi Hagar budaknya kepada Abraham, itu bukan kemurahan Allah. Waduh, kemurahan Allah aku untuk bojo loro, kata Abraham. Itu bojone loro, itu kemurahan Allah. Saya katakan itu bukan kemurahan Allah. Itu apa? Masalah. Bojo loro itu bukan kemurahan Allah, tapi apa? Masalah. Sehingga geger terus Sarah sama Hagar. Anaknya juga akhirnya kan geger, benar dah? Itu masalah.
Kemurahan Allah itu berbicara mengenai janji. Ya. Tuhan pasti akan menyatakan kemurahan hatinya kepada umat Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan marah ya, dengan perilaku kita, tapi Tuhan itu murah hati. Perhatikan ini. Mazmur 30 ayat 6, 2, 3. Sebab sesaat saja apa? Tuhan murka. Tetapi apa? Seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, tapi janji Tuhan, kalau kemurahan Tuhan itu hadir, maka menjelang pagi akan terdengar apa? Sorak-sorai. Artinya kemurahan Tuhan membawa kemenangan, membawa penghiburan. Amin. Mungkin dalam menghadapi hidup ini kita ada kesesakan, ada mungkin ya ada tangisan. Saya percaya kita punya Tuhan yang murah hati. Sehingga di dalam terjemahan lain, saya suka membandingkan terjemahan lain. Perhatikan nih. Dalam Mazmur 30 ayat 6, firman Allah yang hidup, terjemahannya ini. Murkanya tidak lama. Lek saudara, murka iso gondok berhari-hari gitu ya. Suami istri bertengkar meneng-menengan, telung dino, petang dino. Ya toh, tak mau nyapa. Itu kita, manusia. Tapi kalau Tuhan itu bukan pribadi yang seneng gondok, Bapak Ibu. Murkanya tidak lama. Sedangkan apa? Kemurahan hatinya untuk apa? Seumur hidup. Ratap tangis mungkin berlangsung semalam-malaman. Tetapi pada pagi hari ada sukacita. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan, mungkin ada tangisan. Tapi percaya kalau kemurahan Tuhan itu datang, kemurahan Tuhan itu diberikan, maka saudara, kita tidak akan terus-terusan menangis. Ada saatnya sukacita itu akan diberikan. Jawaban pengharapan itu akan diberikan. Oleh sebab itu, kemurahan Tuhan itu tidak semata-mata karena usaha kita, tapi semua itu karena apa? Hatinya Tuhan. Jadi hiduplah di dalam kemurahan Allah. Janji Tuhan bahwasanya seumur apa? Hidup, kemurahan hatinya untuk seumur hidup bagi orang yang mempercayai Tuhan. Kemurahan hati Tuhan tidak dipengaruhi keadaan dunia, tapi kemurahannya karena kasih Tuhan buat setiap kita anak-anaknya. Amin. Yesaya 54 ayat 10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit apa? Bergoyang. Artinya kondisi keadaan sekitar kita seperti gunung-gunung yang beranjak, bukit-bukit yang bergoyang. Tuhan katakan kepada setiap kita, tetapi apa? Kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang walaupun bumi bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Biarpun apa? Gunung-gunung beranjak dan bumi pun apa?
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan apa? Beranjak dariku. Amin. Itu kemurahan. Jangan tinggalkan kemurahan Tuhan untuk mengejar sesuatu hal yang seberapa sih kamu dapat, kata Tuhan. Tapi kalau kita itu mendapat kemurahan Tuhan, itu akan, waduh, lebih Bapak Ibu, amin. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Kemurahan hatinya untuk selama-lamanya. Tidak peduli gunung-gunung beranjak. Tidak peduli bukit-bukit bergoyang. Kalau kemurahan Tuhan itu turun atas hidup kita, maka dipastikan saudara dan saya akan mengalami sukacita Tuhan. Akan mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa berusaha seperti orang lain, kita punya Tuhan yang punya kemurahan. Kalau berkat itu dibukakan, tidak ada yang bisa nutup. Usaha boleh sama, Tuhannya yang beda. Amin. Usahanya boleh sama, tidak apa-apa buka sama. Situ buka angkringan, aku angkringan, tidak apa-apa. Perlu aku pakai pengelaris. Asal ada Tuhan, dipastikan laris. Amin. Amin. Tak perlu, biar dia pakai pengelaris kah. Tapi kalau bagian kita ditentukan, tidak akan hilang Bapak Ibu. Kalau posisi itu bagian kita, tidak akan hilang walaupun orang mereka-reka yang jahat. Tapi kalau Tuhan yang tempatkan, pasti kita akan duduk di situ. Benar? Berkat kita tidak perlu kita banding-banding ke. Ayo. Kamu nyanyiannya banding-banding ke? Apal Bapak Ibu pasti. Tidak perlu dibanding-banding ke. Asal engkau menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Yang lain kerja keras. Mungkin kau tidak kerja keras. Dalam tidurmu mampu berkati. Kalau itu bagianmu. Kalau engkau menjadi pribadi yang dikasihi. Engkau melihat Tuhan seperti hamba melihat tuannya. Tuhan, ini hidupku. Aku hambamu. Jadilah menurut kehendakmu. Wah, kemurahan Tuhan itu bukan karena usaha, tapi karena hati Tuhan berbelas kasihan. Amin. Kemurahan Tuhan itu berbicara ketepatan. Apa ketepatan? Roma 9 ayat 6, 28. Dikatakan begini Bapak Ibu. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang. Jadi firman Allah berkata, tidak mungkin gagal. Tuhan itu mampu melihat pribadi. Tidak semua orang Israel itu, tidak semua orang yang berasal dari Israel itu orang Israel. Kenapa Tuhan berbicara gini? Janji Tuhan itu kepada bangsa Israel. Tapi karena dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga janjinya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Artinya Tuhan bisa tahu setiap pribadi saudara dan saya. Amin. Bukan hanya melihat suku dari mana kita berasal. Tapi kalau memang itu menjadi hak saudara, berkat Tuhan itu mesti tepat. Tidak mungkin beleset Bapak Ibu. Kalau kita mungkin ngasih orang itu bisa salah, benar enggak? Suatu saat Bapak Ibu di Madiun itu saya selalu lewat, ada bapak-bapak itu jaga perempatan. Ngatur kendaraan. Ayo, stop. Jalan, ngatur.
Orang selalu ngasih. Suatu saat istri saya di sekolah ada bakti sosial untuk memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Lalu Ibu Sri ini, istri saya ini menyampaikan, saya ambil ini ya untuk saya berikan kepada orang yang tadi Bapak Ibu. Tiba-tiba teman-temannya ngomong begini, jangan salah sangka. Kelihatannya dia ngatur-ngatur begini Bapak Ibu. Dia bilang, itu orang punya apa? Orang punya itu. Dia bukan orang enggak punya. Lihat rumahnya, salah ini bukan rumahnya yang ini. Tak lihat Bapak, loh rumahnya api. Kita ini bisa salah mempersepsikan orang, benar enggak? Oh itu mampu, oh ini mampu, kita bisa salah. Tapi Tuhan itu enggak pernah salah. Amin. Amin. Walaupun gawane mobil, tapi kalau memang Tuhan perlu ini, tidak ada dia sekarang, ya dikasih, amin. Walaupun gawane mobil, karena yang bawa mobil belum tentu dompetnya. Sehingga saya ngomong sama hamba-hamba Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan itu tidak perlu pasang wajah memelas, iya toh. Wajah memelas kalau gak ada duit hamba Tuhan. Saya begitu yakin kalau Tuhan mau memberkati, dia pasti tepat. Karena Tuhan tahu siapa kita. Benar enggak? Gak perlu masang wajah memelas supaya diberkati orang, gak perlu. Senyum, sukacita. Tapi Tuhan kalau mau memberkati, walaupun kita mungkin kelihatannya berduit, gak ada duit, Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Walaupun masang wajah memelas, tapi kalau Tuhan nutup, walaupun sampai melas-melas ya wis, gak ada yang tergerak, itu loh. Jadi kemurahan hati Tuhan tuh bukan berdasarkan wajah saudara yang kelihatan, tapi Tuhan tuh pasti tepat. Ayat 28 dikatakan nih, sebab apa yang telah difirmankannya, apa? Akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Katakan sempurna dan segera. Iya, kalau memang kemurahan Allah itu menjadi bagian kita, pasti Tuhan akan kerjakan secara sempurna dan segera Bapak Ibu. Nggak usah dioyak-oyak, tak oyak-oyak, nggak usah. Kalau Tuhan melihat kita memang perlu hari ini, maka hari ini Tuhan kasih. Amin enggak? Amin enggak? Jadi saudara, kemurahan Allah itu enggak ditunda-tunda. Kalau memang kemurahan Tuhan ngasih. Kalau manusia apa? Nanti ya, pasti tak tolong. Tak kasih nanti. Tapi nanti ditunda-tunda itu manusia, tapi kalau Tuhan enggak, kemurahannya kalau memang waktunya untuk kita pasti segera, katakan segera. Wah, gitu Bapak Ibu. Kemurahan yang Tuhan berikan pasti tepat waktu dan sasaran, enggak mungkin bleset. Jadi enggak perlu saudara banding-banding ke wong liya. Tak perlu iri, kalau itu jadi berkatmu, pasti nyampe, amin. Tidak usah iri, kalau itu menjadi bagian kita, pasti nyampe deh. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, katakan indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, pasti waktunya Tuhan tepat dan indah. Tidak ada yang tidak tepat. Seperti minggu lalu saya katakan, manusia cuma punya kronos, tapi Tuhan punya apa? Kairos. Kronos boleh berhenti, tapi ada kairos Tuhan yang sanggup menghidupkan kronos. Amin. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakannya tepat waktu.
Dan ketika kemurahan itu diberikan, dipastikan, katakan dipastikan, kita akan kenyang oleh kebaikan. Kemurahan Allah itu akan membawa kebaikan, Bapak Ibu. Tidak mungkin kemurahan Allah akan membawa kita kepada hal yang mencelakakan. Kemurahan itu membawa kebaikan, bahkan kita akan kenyang. Katakan kenyang. Kenyang dengan apa? Kebaikan. Baca ayat ini. Semuanya menantikan apa? Engkau, supaya diberikan makanan pada apa? Waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, membuka tangan kemurahan Tuhan, dikatakan apa? Mereka kenyang oleh apa? Oleh kebaikan. Jadi kalau Tuhan itu membuka tangannya untuk saudara dan saya, pasti kita akan kenyang oleh kebaikan. Seperti seorang hamba memandang tangan tuannya, memohon belas kasihan kemurahan, itulah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka ketika Tuhan membuka tangannya, apa? Kita kenyang oleh apa? Kebaikan. Amin. Itu loh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi betapa dahsyatnya kita punya Tuhan. Tuhan yang bermurah hati ketika Dia membuka tangannya, wah, dipastikanlah saudara dan saya kenyang kebaikan daripada Tuhan. Kesimpulannya, hiduplah oleh kemurahan Allah. Maka kita pasti apa? Mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Pandanglah Tuhan. Tuhan, aku perlu kemurahan-Mu hari-hari ini. Aku perlu tangan-Mu terbuka untuk aku hari ini. Aku hanya berharap tangan-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu menolong hidupku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Amin. Khotbah minggu lalu, Tuhan sanggup. Ayo, hiduplah oleh karena kemurahan Tuhan. Supaya saatnya tiba, kita ini kenyang kebaikan. Tidak peduli gunung-gunung beranjak. Tidak peduli bumi bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saudara, sekali lagi, hidup ini bukan tentang usaha. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Tapi jangan lupakan kita punya Tuhan. Tuhan yang murah hati. Tuhan yang selalu punya kasih dalam hidup kita, Bapak Ibu. Untuk kita. Oleh sebab itu, pandanglah Tuhan. Biar kita pujikan nyanyian ini dengan sebuah sikap doa. Seperti seorang hamba memandang tangan tuannya. Seperti seorang hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Memohon kemurahan. Begitu juga dengan sikap hati kita pada pagi hari ini. Pandanglah Tuhanmu. Pandanglah Bapamu di surga. Mintalah kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Sebab ketika kemurahan itu turun atas hidup kita, tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalangi.
kemurahannya itu tepat sasaran kepada siapa berkat itu diberikan. Tidak peduli, mungkin keadaan kita sedang tertidur, capek, lelah. Mungkin dalam menghadapi persoalan hidup kita capek, kita lelah. Tidak tahu harus bagaimana berusaha lagi untuk menghadapi pergumulan saudara. Pagi hari ini saya katakan, ada tangan kemurahan Tuhan yang siap terulur buat saudara dan saya. Sebab itu nyanyikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat hatimu, minta kepada Tuhan kemurahan. Oh, haleluya. Lebih dari hidup. Katakan dengan iman, Tuhan, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Haleluya. Katakan dengan sungguh, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mungkin saat ini kita sedang capek, lelah dalam menghadapi pergumulan. Berbagai macam cara sudah kita lakukan, berbagai macam usaha sudah kita perbuat. Rasanya kita mentok, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, datanglah kepada Tuhan, mintalah kemurahan. Mintalah kemurahan Tuhan turun atas hidupmu. Pandang Tuhan, lihat Tuhanmu, minta kemurahan, supaya kemurahan itu turun atas hidup kita. Ketika tangan kemurahan itu terbuka,
Maka firman Tuhan, janji Tuhan, kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Kita akan kenyang oleh pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta dengan kerendahan hati. Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan aku bisa terlepas dari pergumulan ini. Hanya oleh kemurahan Tuhan aku bisa terlepas dari permasalahan ini. Mari Bapak Ibu, kau punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Tidak selama-lamanya Tuhan murka. Kemurahan hatinya untuk selama-lamanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, memuji Engkau. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Lebih dari hidup. Saya minta Saudari Silva maju ke depan untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau yang menumbuhkan benih firman-Mu itu dalam setiap hati kami Bapa. Biarlah kemurahan-Mu itu tercurah Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Juga untuk gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu itu turun melimpah untuk setiap kami Bapa. Amin. Jangan biarkan Tuhan setiap kami lepas dari kasih-Mu Tuhan. Yes, Kami meminta Tuhan kasih-Mu itu penuh amin atas setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Yang Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat yang dari Tuhan, Allah Bapa di surga melimpah untuk hamba-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beranggap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk kegiatan retreat yang akan kita kerjakan di bulan Desember nanti. Mari kantong persembahan sudah disiapkan, mohon petugasnya untuk bersiap-siap
untuk menjalankan persembahan. Videonya bisa? Video? Atau nyanyi? Sambil menunggu kita akan pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku Silakan dijalankan diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Baik, ya, masih Bapak Ibu, bahwa kita akan melakukan retreat di bulan Desember di rumah retreat Elika di Bandungan. Baik, pengumuman untuk berikutnya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di gereja kami GBT Maranatha Ponorogo. Buat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami untuk menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya minggu yang akan datang, yaitu di minggu yang akan datang dalam ibadah yang sama dan disertai perjamuan suci untuk minggu yang akan datang. Baik, dan jangan lupa bahwa ada ibadah sekolah minggu yang bisa dihadiri oleh putra-putri Bapak Ibu bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di tempat ini pada pukul 8.30 di gedung gereja kita di belakang. Hari Jumat jangan lupa ada worship night ya. Penyembahan bersama, mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama di tempat ini, yaitu di setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula GBT Maranatha di belakang. Berikut kami laporkan persembahan pada tanggal 18 September 2022, persepuluhan sejumlah 1.004.000, kolekte 390.000, kas kasih 307.000. Baik, kami sampaikan kebutuhan retreat, mungkin Pak Dedi. Iya, Bapak Ibu, untuk kebutuhan retreat saat ini dana yang sudah masuk 8.923.000, kebutuhan dana 42.100.000, jadi kekurangannya masih 33.177.000 ya. Ini yang ingin kami laporkan. Dan Bapak Ibu yang ikut retreat habis ibadah ini jangan pulang dulu. Karena ada pengukuran
kaos. Ya, jadi yang ikut retreat habis ibadah ini jangan pulang dulu, sebab Bapak Ibu akan diukur kaos dan akan dipesankan sesuai ukuran dari yang sudah Bapak Ibu ukur. Jadi mohon diukur dengan baik dan benar, jangan berubah di tengah jalan, artinya dalam proses pembuatan lalu berubah ukuran, itu enggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi hari ini yang ikut retreat tinggal lalu diukur dengan benar supaya dipesankan sesuai dengan ukuran, tidak boleh berubah-ubah ukurannya sesuai dengan pengukuran pada pagi hari ini, maka begitu juga akan dipesankan ya. Jadi sekali lagi kami mohon untuk tinggal sebentar, jangan pulang dulu. Saya pikir itu siapkan setiap kita untuk ikut retreat Desember, jaga kesehatan, jaga kondisi supaya pada hari H kita semua yang sudah mendaftar boleh ikut. Yang belum membayar bisa dapat melakukan pembayaran kepada Ibu Yayu ya, investasi retreat ini, biaya investasi ya. Di nama Tuhan itu saja pengumuman. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami berdoa buat persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan untuk acara retreat. Bagi umat Tuhan yang sudah menabur, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apa yang digumulkan, apa yang didoakan hari-hari ini Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan akan membawa Tuhan kehidupan kami lebih lagi untuk mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami, kota kami. Kiranya kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas bangsa negara kami. Juga kota di mana kami berada saat ini, kota Ponorogo. Tuhan memberkati supaya Tuhan di kota ini tuh nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, menjadi kota yang diberkati, maju, berkembang, segala fasilitas boleh semakin Tuhan perlengkapi. Di dalam nama Yesus memberkati para pemimpin kami Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gerejamu, hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini di kota Ponorogo dan juga di MPW Madiun. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa buat umat Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Apa yang kami doakan hari-hari ini. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan menolong setiap umat Tuhan. Yang sakit, hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan dan berkata, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit lenyap di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongannya yang ajaib dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apa yang dipercayakan Tuhan, semakin Tuhan memberkati. Tuhan membuat usaha, segala usaha kita berhasil. Kita yang bercocok tanam, berternak, yang pegawai, berwirausaha,
Kiranya Tuhan memberkati. Yang membuka toko, oh Tuhan memberkati. Karena berkat adalah kepunyaan Tuhan. Otoritas Tuhan dinyatakan, sehingga berkat itu dicurahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kita mengalami keajaiban, kemurahan Tuhan. Yang bersekolah diberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian yang daripada Tuhan. Kemanapun kita melangkah, Tuhan menyertai, menuntun langkah hidup kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berpergian. Kiranya Tuhan melindungi, menjagai kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini untuk melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati. Tuhan memperlengkapi. Kiranya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Biar keluarga-keluarga mengalami damai sejahtera, mengalami kerukunan, keharmonisan. Suami, istri, orang tua, anak hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan acara retreat bulan Desember, pembicara yang ada. Tuhan juga memberkati cuaca, tempat, transportasi, panitia yang bekerja mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami pulang tidak dengan tangan hampa. Kami pulang membawa jawaban doa kami. Kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah, untuk kami terus bersekutu di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dalam perjalanan pulangmu, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, setiap kita didapati layak untuk diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Katakan shalom. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.